وذريتنا ومن زوجاتنا وأزواجنا وجدتنا وأعمالنا وأعمالنا وأخذنا وأصدقائنا وأعمالنا وأستاذنا وأساتذتنا ومشايخنا ومعلمينا ووالدنا علينا وصلى وسلم بالدعاء وكل من علمنا وكل واحد المشايخ علينا وغالب من جميع إلى شمالنا إلى حضرة العلماء العاملين والمراجعين المخلصين والأساتذة في المحققين والمجدين المقربين في الدين والمفسرين والمحدثين خصوصا لهذا الشيخ الغزالي والشيخ النووي والبتاني والصوري وفروعهم وذريتهم وأهل بيوتهم اللهم انفعنا بعلومهم في الدين وتحلهم ورنا بالعلم وبالمعرفة وبالعلم وبكل خير وبالسلام في الدين والدنيا والآخرة بسم الفاتحة وكرامة الفاتحة إن شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana abwaaba hikmatika wansur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma walhimna bis salihin. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. وقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. القسم الثاني من قسمي ظاهر على التقوى من قسمي ظاهر علم التقوى هو القول في اجتناب المعاصي أي ظاهرا وباطنا. I'lam anna lid-dini syatraini aw juz'aini ahaduhuma tarkul manahi wal akhar fi'lut ta'ati wa ma taqaddama dzikruhu wa tarkul manahi huwal ashaddu ay asqalu wa as'abu min fi'lit ta'ati walidzalika kana aktsaru thawaban minhu fa inna ta'ati al-fa'u lit-ta'lil yaqdiru 'alaiha ay 'ala fi'liha kullu ahadin wa tarkus syahawati al-qalbiyyati wal badaniyyati wal farjiyyati la yaqdiru 'alaihi ay tarkus syahawati illa siddiqun wa hum alladhina sa'idat nufusuhum taratan bi maraqin nazri fil hujaji wal ayati wa ukhra bi ma'arij at-tasbiyati war riyadati ila awjil irfani hatta ittalahu 'ala al-asya'i wa akhbaru 'anha 'ala ma hiya 'alayhi. Fadzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhajiru man hajara as-su'a wal mujahidu man jahada hawahu atau kama qala al-muallif rahimahullah. Di hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para yai, para ustaz, para guru-guru agama, para sepuh, bini sepuh, Ustaz Nur yang sama-sama kita ta'zimi muliakan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya di setiap kesempatan, di setiap keadaan kita saling mengingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sabab syukur ini Allah bukakan segala pintu kebaikan bagi kita semuanya di dunia dan di akhirat. Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa orang tua kita, dosa ahli keluarga kita, dosa saudara-saudara kita, jiran tetangga kita,
dan dengan sabab semuanya mudah-mudahan Allah anugerahkan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan yang kemarin ya. Suasananya sudah mulai rada melo ini. Katanya sudah mulai melo ini, udah mau habis ini. Udah mau habis. Kurang dari seminggu ke depan. Kurang dari seminggu. Kalaupun ada perbedaan tuh paling lambat Sabtu, orang bakal nonton tekan Minggu gitu. Kecuali panjangan ngenteni ono sing maju Kamis, aku sih golek sing Kamis. Orang bakal orang sak minggu ke depan. Orang. Kalau tidak ada perbedaan di Jumat, kalaupun ada perbedaan itu paling banter Jumat dan Sabtu, tidak akan lebih dari itu. Artinya kurang dari seminggu ke depan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua untuk menyempurnakan Ramadan kita, dan mudah-mudahan dengan sababnya Allah anugerahkan kita kemenangan di akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismus tsani, ujar beliau, bagian yang kedua. Apa yang maksud bagian kedua? Min qismai zahiri ilmi taqwa, dari dua bagian zahirnya ilmu tentang takwa. Jadi ujar beliau al-qawlu fil bil ma'asi, yakni perkataan-perkataan atau nasihat-nasihat tentang meninggalkan kemaksiatan. Ai zahiran wa batinan, baik meninggalkan itu zahiran maupun batinan. I'lam anna lid-dini syatraini, ketahuilah bahwasanya terhadap agama itu ada dua cabang, ai juz'aini, yakni dua bagian. Ahaduhuma tarkul manahi wal akhar fi'lut ta'ati. Salah satunya meninggalkan segala yang dilarang, dan lainnya melakukan segala ketaatan. Wa huwa ma taqaddama dzikru, itu sudah disampaikan sebelumnya, ujar beliau di awal-awal kitab ini kemarin. Jadi dulu, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Bagian pertama kemarin sampai akhir puasa, jadi mulai dari bangun tidur, panjenengan si kelingan gitu. Memang sebagian kulo lopati ya. Bagian yang wudu tidak kulo baca. Ada tiga bagian tidak kulo baca. Maka kulo loncatkan dari bagian awal mengantar beliau tentang ilmu, lalu tentang bangun tidur, tentang sholat, langsung kita ke bagian akhirnya tentang puasa. Nah, itu semua, ujar beliau, bercerita tentang bagaimana melakukan ketaatan. Terhadap ketaatan itu tentu ada adab-adabnya. Nah, itu bagian pertama dari takwa. Takwa yang zahir nih. Ini yang zahir. Walaupun melaksanakannya harus dengan batin. Jadi takwa itu secara zahir orang taat kepada Allah. Yang kedua, meninggalkan segala yang Allah larang. Sederhana niku sing angel lakonnya nih. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Lalu ujar beliau, wa tarkul manahi wal asyad. Dari dua itu, meninggalkan yang dilarang itu jauh lebih berat. Itu lebih berat, ujar beliau. Ai athqalu wa as'abu, lebih berat dan lebih sulit. Min fi'lit ta'ati, dari mengerjakan ketaatan. Walidzalika kana aktsaru sawaban minhu. Karena itu maka lalu kemudian pahalanya bisa jadi lebih besar. Pahalanya lebih besar. Jadi menahan diri dari maksiat itu lebih berat. Salat itu kalau sekadar mendirikan salatnya, ya bisa jadi orang bisa memaksa dirinya salat aja dia di mana di salat. Tapi ketika ada orang, lagi-lagi contohnya sama kayak kemarin, orang ngajak ghibah, wah itu angel banget itu nolaknya itu. Itu angel riba, nolaknya lebih berat daripada diajak untuk sholat. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ta'ati yaqdiru 'alaiha, untuk ketaatan itu
melakukan ketaatan, mampulah setiap orang atasnya ala fi'liha, atas mengerjakannya, kullu ahadin, setiap orang. Jadi ujar beliau, melakukan ketaatan itu siapa aja bisa. Orang sholat misalnya, sholat itu bisa bahkan sampai orang yang sangat lemah sekalipun dia masih bisa sholat. Diberi cara bagaimana sholatnya, ada yang dengan rebahan, ada dengan isyarat. Anak kecil yang belum apa-apa, bisa sholat. Walaupun habis sholat misalnya, sholatnya dia nggak orang jelas bacaannya, tapi bisa sholat dia. Anak kecil mengantar zakat bisa dia. Habis diniatin orang tuanya, diangkatnya zakatnya, diantar ke masjid, sudah keluarkan dia zakat. Zahiran sudah selesai itu, secara zahir. Masuk anak kecil dibawa berhaji, bawa umrah, ya bisa, mereka bisa menjalani semuanya ketaatan. Jadi yaqdiru 'alaiha kullu ahad, semua orang bisa kalau melakukan ketaatan itu. Jadi dengan segala keterbatasannya, kemampuannya, ada negonya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimungkinkan Allah beri ruang orang untuk bisa melakukan ketaatan. Sebaliknya, wa tarkus syahawati, dan meninggalkan syahwat, yakni yang dilarang, apakah itu al-qalbiyati wal badaniyati wal farjiyati, baik syahwat itu syahwat dalam hati atau syahwat dalam fisik tubuh ataupun syahwat pada kemaluan, la yaqdiru alaihi, tidaklah mampu melakukannya, ayat tarki syahwat, yakni meninggalkan syahwat itu, illa siddiqun, kecuali orang-orang siddiq. Jadi yang bisa sempurna meninggalkan kemaksiatan itu orang-orang siddiq, ujar Imam Nawawi. Nah, kita niku iso goyang. Makanya nggih hadisnya Nabi, kulo sering ulangin lagi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ujar Nabi, maka ikutilah segala keburukan itu dengan kebaikan. Karena kemungkinan kita melakukan maksiat itu besar. Kemungkinan kita jatuh kepada maksiat itu lebih besar. Maksudnya gagal menahan diri dari kemaksiatan, itu kemungkinannya selalu ada, besar sekali. Orang nggak sabar kayak apa, tiba-tiba ada aja nanti godaan untuk tidak sabar. Sabar, ono wae opo sababnya, entah kucing loncat, ayam yang kaget, opo pokoknya sababnya orang bisa hilang sabar itu bisa macam-macam. Entah tiba-tiba bojo nopo gitu kan, hilang sabar. Kan biasanya ngaten gitu. Nek karo wong liyane sabar, kalau bojone dhewe biasanya ora sabar gitu. Ngaten itu biasanya. Nek karo wong liyane kuat itu. Kalau bojone dhewe malah angelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa orang-orang siddiq? Jadi ujar beliau, yang bisa sepenuhnya meninggalkan kemaksiatan itu niku orang-orang siddiq. Jadi nek kita tidak sepenuhnya, niku bagian dari kemanusiaan kita. Yang penting, yang penting, jangan coro wong Bantul tuh jangan dinormalisasi nopo ya. Jangan dianggap biasa loh. Jadi kita salah maksiat itu bagian dari kemanusiaan kita karena kelemahan. Tapi jangan dianggap biasa salah gitu. Mboten. Setiap kesalahan itu ya tetap salah. Maka dengan kesadaran segera diperbaiki. Kalau nganggap biasa bisa jadi nggak mau memperbaiki nanti. Jadi bahwa manusiawi orang salah niku iya, tapi ketika kita tersalah jangan dianggap perkara biasa. Engko nanti orang mau dilakoni lagi, ngelakoni malah. Jangan dianggap perkara biasa. Makanya ujar ada makalah yang mengatakan, sekolah sebut makalah ini karena sebagian mengatakan ini hadis, sebagian mengatakan ini qaulnya sahabat. Kalau sebut makalah mau. La tajtanibuz dzunubas shighar, innama tatasa'abu minhu adzunubul kibar. Jangan engkau la tahtaqiru adzunubas shighar, innama tatasa'abu minhu adzunubul kibar. Jangan engkau ihtiqar, menyepelekan dosa kecil, karena bisa jadi dosa besar itu tatasa'abu, tumbuhnya dari dosa yang kecil. Nah ini maksudnya, jadi
nek salah niku manusia. Ujar Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabin. Jadi semua anak Bani Adam itu bisa salah. Nah, sebaik-baik orang yang salah itu adalah at-taibin, orang yang bertaubat. At-taibun kemudian sallallahu bacanya. Jadi semua kita itu bisa salah. Nah, sebaik-baik orang yang tak salah itu adalah orang yang bertaubat. Nah, jadi pendeknya ngaten tadi. Sekalipun yang bisa melakukan itu hanya Siddiq, nah kita mungkin masih jauh. Sebelum kalau bacakan Siddiq itu menggambarkan begini, kayaknya gue juga pernah cerita nih dengan sekelingan. Satu-satunya sahabat Nabi yang diberi gelar As-Siddiq nih gitu cuma Abu Bakar. Liyane mboten. Padahal kurang nopo, liyane niku alimnya, kurang napa liyane ku jihadnya bersama Kanjeng Nabi, enggak ada yang diberi gelar Siddiq. Yang diberi gelar As-Siddiq oleh Nabi sendiri itu cuma Abu Bakar. Sababnya napa? Sababnya sederhana. Karena Abu Bakar yang masih kuat bertahan berhadapan dengan ujian paling berat terhadap iman. Ujian iman itu bukan digebuki wong, bukan dipukulin orang, bukan bagi sebagian. Jadi bukan ketika pulang dari perang Badar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar Nabi, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru balik, kata Nabi, dari jihad yang kecil, perang Badar itu. Padahal bagi para sahabat itu udah gedenya orang ketulungan. Bahkan dalam sejarah itu perang paling besar dan perang pertama dan langsung paling besar. Kepada jihad yang lebih besar, ditanya sahabat, mana jihad yang lebih besar? Ujar para sahabat, ujar Nabi, jihad yang lebih besar itu adalah menahan hawa nafsu. Nah, jadi Abu Bakar niki ini panjangan kula yakin panjangan tesi kelingan ya. Jadi kalau baca singkat mawon ceritanya. Sesudah peristiwa Isra Mi'raj, orang kufar Quraisy senang kesenangan, habis peristiwa Isra Mi'raj iki untuk modal. Untuk apa? Untuk memprovokasi para sahabat. Datanglah orang kufar Quraisy ini ke sahabat-sahabat bilang, "Nolong Muhammad yang kau bilang nabi niku mosok yo cerita malam-malam sepak bahkan tidak semua jalan dari Makkah ke Palestina lalu bilang naik ke langit balik lagi ke Palestina balik lalu habis itu dari Palestina balik lagi ke Makkah. Wong zaman sakmono orang ono pesawat supersonik ini sama ini wonten ya zaman sakmene ya wonten orang ono pesawat orang ono kereta api mangkatnya nggo kuda nggo unta ora mungkin. Tidak ada dalam logika saat itu bisa ditempuh. Seperti mana cerita Nabi. Mendengar itu sahabat-sahabat yang lain yo mikir, opo iyo, mulai goyang tuh iman. Satu persatu sahabat didatangin oleh orang kufar Quraisy, diumumin, Muhammad sudah gila, kok cerita ngatan. Sahabat-sahabat ya mulai goyang. Tinggal benteng terakhir ada pada Abu Bakar. Kalau Abu Bakar juga ikut-ikutan bimbang, selesai, habis sudah sahabat Nabi, hilang semua. Datang mereka kepada Abu Bakar, mereka sampaikan cerita yang sama kepada Abu Bakar. Muhammad bilang begini. Gimana Nabimu itu gila udah. Apa kata Abu Bakar? Qalahu Muhammad. Apakah Muhammad yang mengatakan itu? Iya, kata mereka. Oh, kalau begitu amantu bih. Aku iman, aku percaya kepada dia. Enggak goyang. Lah ini Siddiq iku ora ono goyangne. Angel ndi memang abot iki abot. Nek kita kan biasa ngaten ya. Awal poso iku kuat, nek menjelang akhir ku mulai goyang gitu. Yang kemarin tuh loh zakatnya mulai bimbang mau zakat mal apa zakat mall. Itu mulai bimbang Arab zakat sing dizakati duluan ku sapa gitu kan. Zakatnya mulai mal karo mall. Mall mulai penuh niki. Kalau tadi malam niku mangkat ngaji teng balai kota, engko ya abot jalan, ternyata penuh ya. Kalau salah hitung ya, kalau Google Map, jari Google Map setengah jam tembus, ternyata kalau hampir 40 menit baru tembus. Padat ternyata kota. Mulai orang mulai mengeluarkan zakat mall ya. Padahal menjelang Isya nih kan, jelang Isya, Masya Allah. Yang penting
Husnuzon kita sesudah dari mall pulang dola salat malam sendirian di rumah. Husnuzonnya kan menyembunyikan ibadah. Jadi iso kita ku iso husnuzon karo menungso niku. Ora dhek tidur tok, ya mboten napa-napa, berarti dia meninggalkan kemaksiatan. Tetap ono cara berbaik sangka kepada makhluk Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah niku Siddiq itu orang goyangnya kaya apa wae, kaya wangel. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah tempatkan derajat Siddiq itu sesudah Nabi, sebelum para syuhada. Minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihin, ujar Allah. Orang-orang yang wahasuna ulaika rafiqa. Kalau sering mengulangi gini, jangan perhatikan. Dan mereka lah sebaik-baik rafiq. Mana pula masalahnya. Rafiq itu teman, maksudnya teman. Kayaknya kalau pernah guyoni gini, asmane Ahmad Rafiq tapi kerjaannya gelut. Doa orang tua saya berarti masih OTW. Doanya masih OTW gitu. Rafiq kok gelutan. Rafiq itu ya kerjaannya dari kata rifqah itu kelembutan hati, dan digambarkan tuh kelembutan dalam pertemanan itu. Makanya disebut juga dengan Rafiq. Allah Ta'ala itu nama panggilan lainnya adalah Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la itu adalah teman yang paling tinggi, paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sak gelisah apapun, kita sak duniaan memusuhi karena sabab sesuatu, tapi Allah tak pernah memusuhi kita. Allah tak pernah meninggalkan kita kayak apapun. Allahumma ana. Siddiq. Jadi ujar Al-Quran Allah sebutkan yang sebaik-baik teman itu adalah pertama para nabi, yang kedua para siddiq, yang ketiga para syuhada, yang keempat orang-orang saleh. Inilah teman kita bagi orang-orang yang taat selama di dunia. Inilah yang akan menjadi teman kita nanti di hari akhir. Nah, maka tinggi derajatnya. Wa humul ladzi siddiqun itu ujar Imam Nawawi mau gambarkan di sini. Wa humul ladzina, merekalah yang sa'idat nufusuhum taratan bimaraqin nazri. Naiklah diri mereka pada sesekali waktu bimaraqin nazri fil hujaji wal ayati, pada puncak daripada kemampuan memahami hujah-hujah dan ayat-ayat. Wa ukhra, hujah-hujah dan ayat-ayat. Maksudnya itu orang yang dirinya sudah sampai pada level melihat segala yang ada ini adalah hujah, tanda keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak kita misalnya melihat langit, bulan, matahari. Seberapa sering kita lihat langit itu terbayang kuasanya Allah? Lebih sering tidaknya nggih. Lihat tiba-tiba ada pohon, itu semua kuasanya Allah. Ada gunung, itu semua kuasanya Allah. Nah, orang siddiq ini ujar Imam Nawawi, orang yang setiap melihat benda apapun di dunia ini niku hujah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi sibuk hatinya tuh bertasbih, sibuk hatinya bertahmid, sibuk hatinya bertakbir. Jadi memuji Allah, mensucikan Allah, bertakbir membesarkan Allah, sibuk hatinya. Karena memandang apapun, memandanglah dia akan hujah, bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Melihat manusia yang terbayang itu, dia membayangkan bahwa ini, jadi bukan bayangkan lihat menungso, lihat Allah. Nah niku tasawuf tuh rada dhuwur tasawufnya. Tapi yang sederhana adalah melihat makhluk Allah, dia ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niku orang siddiq. Nek kita ya tadi pertanyaannya, seberapa sering kita bisa begitu? Lihat bulan, subhanallah, sudah. Lihat matahari, oh silau, nggak kepikiran tuh macam subhanallahnya, oh silau katanya ketutup gitu kan. Jadi malah kayak musuh matahari itu, malah silau nih gimana. Lihat pohon, wah ini mengganggu, tebang, dan seterusnya, tak kebayang. Nah orang siddiq melihat itu ujar Imam Nawawi seperti melihat al-hujaj wal ayat, melihat hujah dan melihat tanda kebesaran Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ukhra lainnya ada yang mengatakan siddiq itu adalah bima'arijit tasfiyyati war riyadati ila aujil irfani. Orang yang mampu naik dirinya itu bima'arijit tasfiyati, pada tingkatan-tingkatan yang tinggi. Ma'arij itu sama dengan mi'raj. Jadi naik mi'raj sekali, ma'arij itu berkali-kali. Jadi berkali-kali dia naik terus bima'arij at-tasfiyati, tingkat mensucikan dirinya itu naik tinggi. Wariyadati, jadi upaya membersihkan dirinya. Lalu kemudian riyadah itu nek kita di pondok nek ono riyadah niku olahraga olahraga, tapi maknanya sama. Riyadah itu makna asalnya adalah latihan, exercise. Jadi riyadah dia selalu melatih dirinya. Melatih itu artinya dia selalu merasa kurang, merasa tak mampu, maka selalu menjaga dirinya untuk memperbaiki dirinya. Nah kayak kita lakukan ini riyadah aslinya. Kita poso ini riyadah. Kita exercise, kita melatih diri kita untuk berlapar-lapar, melatih diri kita untuk meninggalkan kemaksiatan, melatih diri kita berangkat sholat subuh ke masjid itu riyadah. Nggak gampang tuh, itu nggak gampang. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang berat ke masjid subuh malah. Subuh itu ngaten nek subuh melek muni niku untung mawon pas pas bulan Ramadan ono barangane sahur juga. Ono nek ora ono barangane sahur yo bisa luwih akeh sing ora mangkat teng masjid gitu kan. Ono sing bela-belain kulo ya sekelingan ki lakone santri, Pak. Lakone santri ku bela-belain ben ora telat subuhan, akhirnya dhek turune ning masjid. Dilalah karo koncone dikerjain. Pas subuh ora ditangi, ora dibangunkan. Tekan subuh rampung baru dibangunkan. Padahal niatnya tidur teng masjid tuh ben ora telat subuhan gitu lah. Karena koncone dibiarin aja sholat. Orang sholat tapi dibiarin. Iku lakone santri. Kulo ya nggih ngapali kelakuan santri ku ya macam-macam. Sesuk nek pas gede ingat mereka pernah ngerjain teman. Jadi maksudnya ben ora telat subuhan. Dilalah pas telat juga karena ora ono sing bangunkan. Ora ono sing gugah gitu. Ora ono sing gugah. Sama teman-temannya dibiarin aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, semua amal kita tuh riyadhah. Ila aujil irfan. Sampai riyadhahnya ini menaikkan dia sampai pada puncak irfan, ma'rifah, puncak pengetahuannya. Hatta talau 'ala asya'i wa akhbaru anha 'ala ma hiya 'alaih. Sampai dia mencapai inti dari segala sesuatu, lalu sampai dia mengetahui ala ma hiya alaih, inti dari segala sesuatu. Jadi sampai jadi mendapatkan cara kita intinya inti. Nah, kan ada orang bilang intinya inti. Ya tadi jadi melihat makhluk yang dibayangkan tuh Allah Ta'ala pencipta si makhluk. Maka ketika dia hendak menghujat si makhluk, berhenti dia dari menghujat. Kenapa? Karena menghujat makhluk sama dengan menghujat sang pencipta. Enggak jadi dia menghujat. Dia mau berburuk sangka kepada si makhluk, enggak jadi. Karena kelingan iki makhluknya Allah Ta'ala. Aku berburuk sangka kepada makhluk ini sama arti aku berburuk sangka kepada sang Khalik, berbaik dia. Terus begitu. Jadi ketika dia melihat ada makhluk yang membutuhkan bantuan, dia bantu makhluk itu. Karena apa? Dia merasa dia sedang berbuat baik kepada sang Khalik, si pencipta makhluk, berharap dia sang Khalik juga berbuat baik kepada dia. Lihat tetangga kekurangan tuh makhluk, maka lalu kemudian dia beri bantuan ke tetangga. Karena si tetangga ini makhluknya Allah Ta'ala, berharap mudah-mudahan dengan kita tutup kekurangannya, Allah Ta'ala juga tutup kekurangan kita. Itu makna sabda Nabi, ujar Nabi, man karraba hajata akhihi karraballahu hajatahu yaumal qiyamah. Siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, Allah akan ringankan beban dia besok di hari akhir. Jadi siddiqun itu ujar beliau ngaten. Jadi nek uang abot memang. Nah,
orang yang kayak gini yang bisa menahan diri sepenuhnya dari meninggalkan maksiat. Itu saja potensi maksiatnya tetap ada. Nek kita itu yo so and so kalau cara orang Inggris itu. So and so ya bisa ya, tetapi yang penting tadi kita tidak menormalisasi, tapi tidak pula putus asa. Wah, orang mungkin aku ini sudah di wong apik mboten. Allah itu ketika menyebut gini, Allah menyebut dirinya, kadang Allah sebut dengan ghufran, itu maknanya ghufran. Jadi kalau dalam bahasa Arab kalau pakai akhirat an, alif dan nun, itu maknanya banyak yang unlimited. Makanya Allah Rahman, kasih sayangnya unlimited kepada siapa saja. Allah Ghufran, maka ampunannya unlimited kepada siapa saja. Nggak punya, manusia punya batas untuk mengampuni. Allah nggak punya batas buat mengampuni. Apalagi Ghufran, Rahman, ada guyonannya juga nih Pak di pondok, Kaslan. Kaslan itu artos mah. Kaslan itu artinya malas, berarti malasnya ora ketulungan gitu. Kaslan tuh malas artinya, berarti disebut kaslan iku malas banget gitu loh. Nek coro cah nom Instagram zaman sakmene iku mager. Malas gerak niku kaslan. Nah, kalau Allah sebut Rahman, Ghufran, itu Allah ampunannya tak berbatas. Tapi Allah kadang juga menyebut dirinya Ghafur. Kalau Ghafur itu tandemnya Ghufran, artinya Allah mengampuni dan Allah mengampuninya berkali-kali. Jadi mau maksiat meneh diampuni oleh Allah, maksiat meneh diampuni oleh Allah. Jadi kalau Ghufran menggambarkan luasnya ampunan Allah yang tak berbatas, kalau Ghafur menggambarkan keberulangannya. Begitu terus. Allah itu Rauf, menyayangi. Oh, menyayanginya juga kayak manusia, nanti maksiat disayangi Allah, lewat disayangi lagi. Allah Ghafur yang nganten. Ghafur niku kita maksiat diampuni oleh Allah. Besok maksiat meneh diampuni meneh. Coba kalau kita yang tukang kasih, yang tukang bagi-bagi ampun. Seandainya kita diberi kuasa membagi-bagi ampun kepada sesama makhluk, kira-kira wis 3 kali kok wae nek arep sak derenge mati wae kowe nek ben ora entek nih ampun niki lho, ben ampun iki ora entek dibagi-bagi, kowe aja minta meneh gitu kan. Nek menungso iso jadi ya ngaten. Tapi ya Allah mboten. Nah, jadi imbangnya. Di satu sisi kita makhluk yang bisa jadi tersalah. Nggih. Tapi pada saat yang sama Allah sang Khalik ini Ghafur, Ghufran. Allah sang Khalik ini tidak pernah punya keterbatasan dalam memberi ampun, maaf. Ini sepaket niki. Ini sepaket niki. Ada makhluk yang bisa tersalah, sang Khalik Allah Subhanahu wa taala tak punya batas dalam ampun dan maafnya. Bahkan dalam Quran yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang tidak biasa diampuni itu hanyalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu pun maksudnya bukan berarti orang syirik nggak bisa dapat ampunan. Bisa. Kaum musyrik ketika dia meninggalkan lalu kemudian taubat kepada Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya niki nggak apa-apa nih, sedikit kita coba baca 4 baris niki. 4 baris 1 2 3 4 5 6 7 6 baris nih, 6 baris. Tapi begini cara membacanya. Kalau begitu ada ayat Quran yang mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Ujar Allah hatinya wa minan nasi ayat sebelumnya apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Napa ayat sebelumnya? Yuk Mas Hafiz. Seayat, kalau baca dari awal, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alladzina kafaru innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Keras ini ayat. Ujar Allah, orang kafir itu, orang yang kafir nih, sama ada kau beri peringatan atau kau tidak beri peringatan, mereka tidak akan beriman, kata Allah.
Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Ini hatinya sudah ketutup, pikirannya sudah ketutup, pandangannya sudah ada ghishawah. Wa lahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang berat. Oh, ayat ini keras. Ayat ini berat. Ayat ini mengingatkan bahwa orang kafir sudah seakan-akan berarti nek wong nek wis kufur udah selesai. Nah, tetapi buktinya wong sahabat-sahabat Nabi ku ya saderenge ya wong kafir biyen. Umar niku ya biyen kufur, musyrik, arep mateni Kanjeng Nabi, tapi hatinya tidak khatam. Kalau begitu apa yang dimaksud ayat ini? Ayat ini yang dimaksud adalah orang yang maka ketika sebagai para mufassir menafsiri, yang dimaksud dengan Allah tutup hatinya itu bukan Allah yang tutup. Allah jadikan kelakuan mereka menutupi hati mereka. Berarti mereka yang menutup. Kan ada orang nek cara kita napa bebal ya. Kandhane wangel nih ora ketulungan kan wonten kan? Kan nangan ya. Sing dimaksud ayat ini wong sing wis dikandhani wangel. Bebal tak mau diajak tak mau. Tapi orang dalam kekufuran, orang dalam kemusyrikan, orang dalam maksiat sebesar apapun, Allah masih Ghufran dan Ghafur. Jadi sama aku sepaket nih kok. Jadi bahkan bagi orang yang di dalam Al-Quran Allah klaim gak bisa dinasihati, itu pun ketika dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi ampun, Allah itu Ghafur dan Ghufran. Nah, pesannya apa terakhir? Pesan penutup. Pesan penutupnya ngaten. Nah, untuk yang hari ini ya. Besok kita lanjutkan peratan desa. Pesannya sederhana. Kalau begitu, Quran Kanjeng Nabi mengajarkan kita optimis. Bahasa apa ini optimis niku? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita semua bisa jadi orang baik. Kita bisa memperbaiki diri. La tayasu mir rauhillah. Jangan pernah berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dalam keadaan apapun. Kalau nek coronya cah-cah sekolahan itu resiliensi. Cah-cah sekolahan itu ngaran itu resiliensi, daya pental, daya ketangguhan gitu. Jadi Quran itu mengajarkan kita tangguh. Niku sing diajarkan Nabi kepada sahabat. Itu yang membuat sahabat-sahabat itu percaya diri di dalam Islam. Setelah mereka berislam, mereka percaya diri dalam Islamnya. Padahal gangguannya orang kurang-kurang. Jauh lebih berat daripada gangguan iman kita saat ini. Berat aja gangguan iman mereka. Nyawa, gangguan imannya saat itu nyawa. Nah, kita kan urung nyawa. Paling-paling ya kurang nasi sapiring. Sitek kita gangguan itu paling orang ditegur gitu. Sitek gangguannya. Kanjeng Nabi gangguannya nyawa dan para sahabat. Tapi terhadap itu mereka percaya diri dengan imannya. Lalu selalu berusaha untuk baik. Selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini pula yang menjadi buah Ramadan kita semuanya. Salah khilaf kula mohon maaf, nyuwun samudra pangapunten. Mugi-mugi manfaat barokah buat kita semuanya. Nggih monggo sesarengan kita kirimkan Fatihah kepada saudara-saudara kita di banyak tempat yang sedang ditimpa musibah, menerima kezaliman orang lain di Gaza, di Palestina, di Lebanon, di Irak, di mana saja di Indonesia, saudara-saudara kita yang sakit, saudara-saudara kita yang ditimpa kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan musibah yang mereka alami sebagai wasilah mereka untuk mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang meninggal, mudah-mudahan Allah jadikan mereka para syuhada, orang dibangkitkan bersama dengan Kanjeng Nabi dan orang-orang yang mulia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kita bermohon, mudah Allah tahan tangan mereka yang zalim. Allah beri petunjuk mereka untuk menghentikan kezalimannya, dan beri petunjuk mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisirin Nabi wa alin Nabi. Walahum syai'unillah walahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Monggo sekarang kita tutup dengan baca surah Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam bis shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.